Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Amalia Puspita dari Prodi D3 Kebidanan Universitas Aisyah Yogyakarta semester 3. Di sini saya akan memberikan KIE persiapan pasien pulang pada Ibu Nipas. Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Perkenalkan, nama saya Bidan Dila. Saya bidan penjaga pada siang hari ini. Sebelumnya, di sini saya akan memberikan KIE persiapan pulang pada ibu nanti. Kemudian di sini saya akan memberikan beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya Bu. Mudah-mudahan harapannya yang saya sampaikan hari ini bisa dipraktikkan di rumah agar perawatan anak ibu bisa berjalan dengan baik sesuai cara-cara yang sehat dan benar ya Bu. Amin. Sebelumnya di sini saya membutuhkan waktu sekitar 10-20 menit. Sebelumnya apakah Ibu setuju? Baik, jika setuju, sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu Ibu? Baik, jika tidak ada, kita langsung saja ya Bu. Ibu, apakah terasa ada pusing, kemudian lemas? Tidak ada ya Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah juga tekanan darah, suhu, dan pernapasan dan nadi ibu normal ya Bu. Tekanan darah 120/90, suhu ibu 36 derajat Celcius, pernapasan juga normal dan nadi juga normal. Kemudian pemeriksaan leukemia dan perdarahan, alhamdulillah tidak ada perdarahan pada perineum ibu atau vagina ibu ya Bu. Kemudian alhamdulillah juga tidak ada infeksi pada jalan lahir atau perineum ibu. Kemudian kontraksi rahim atau tinggi fundus uteri, 2 jari di bawah pusat. Selanjutnya untuk informasi mengenai nutrisi, eliminasi, mobilisasi aktivitas, hygiene perseorangan, istirahat dan tidur. Yang pertama untuk nutrisi. Makanan yang beraneka ragam yang mengandung karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur dan buah-buahan itu bisa dikonsumsi oleh ibu. Makanan pokok sebagai sumber karbohidrat, contohnya itu seperti bihun, biskuit, kemudian kentang, maizena, kemudian nasi beras, roti, singkong, tape, dan sebagainya. Sedangkan untuk protein nabati meliputi kacang hijau, kacang kedelai, kacang merah, kacang mete, kacang tanah kupas. Itu bisa ibu makan. Untuk itu protein nabatinya. Sedangkan untuk protein hewaninya itu meliputi daging sapi, daging ayam, hati sapi, ikan asin, kemudian telur ayam, udang basah, seperti itu. Itu dari protein hewani. Kemudian manfaat dari makan telur ayam atau telur rebus itu bisa memulihkan atau mempercepat keringnya jahitan pada perineum ibu ya Bu. Kemudian untuk eliminasi, ketika ibu ingin buang air kecil atau buang air besar, ibu tidak usah khawatir, ibu tidak usah takut dengan jahitan pada perineum ibu. Jangan takut karena jahitannya akan putus atau apa gitu kan. Insya Allah
jahitannya aman, itu bisa menjadi kulit nanti jahitannya, Bu. Seperti itu. Jadi Ibu kalau misalkan pengen buang air kecil, itu tidak usah ditunda-tunda. Jadi langsung buang air kecil, dan BAB juga Ibu tidak usah khawatir, tidak usah takut, seperti itu ya, Bu. Kemudian untuk aktivitas di rumah, Ibu bisa jalan pagi, mungkin berjalan-jalan di rumah, berjalan-jalan santai gitu. Tapi Ibu yang penting tidak boleh melakukan aktivitas yang berat-berat dulu ya, Bu. Soalnya ini masih permulaan atau masa nipas hari pertama. Jadi Ibu walaupun lagi masa nipas tidak melakukan kegiatan apapun, Ibu tidak terus-menerus tidur di tempat tidur ya, Bu. Jadi sesering mungkin melakukan aktivitas-aktivitas yang menurut Ibu ringan, yang mudah dilakukan, seperti itu. Kemudian untuk menjaga kebersihan diri, termasuk kebersihan daerah kemaluan, Ibu bisa mengganti pembalut sesering mungkin. Bisa 3 kali sehari atau 2 kali sehari. Sekiranya itu pembalutnya sudah mulai penuh, Ibu bisa ganti seperti itu, biar tidak ada infeksi, seperti itu ya, Bu. Kemudian istirahat dan tidur. Ibu nipas itu harus istirahat yang cukup. Apalagi saat bayi tidur, Ibu bisa istirahat. Jadi banyak sekali zaman dulu itu katanya ibu nipas tuh tidak boleh tidur siang. Itu mitos ya, Bu. Jadi Ibu boleh tidur siang karena ibu nipas itu harus banyak istirahat. Seperti itu. Katanya zaman dulu itu kalau ibu nipas tidur siang nanti darah putihnya naik. Nah, itu hanya mitos ya, Bu. Selanjutnya, informasi pentingnya pemberian ASI. Yang pertama, sehat, praktis, dan tidak butuh biaya. Pemberian ASI eksklusif ini diberikan 6 bulan pertama. Jadi bayi itu tidak boleh diberikan apapun selain ASI eksklusif atau ASI ibu. Semisal nanti ibu mungkin mulai bekerja, ibu boleh menambah atau menggunakan support ASI kalengan seperti itu ya, Bu. Kemudian manfaat pemberian ASI juga bisa meningkatkan kekebalan alamiah pada bayi, kemudian mencegah perdarahan pada ibu juga, kemudian menjalin kasih sayang ibu dan bayi, dan tentunya mencegah kanker payudara. Selanjutnya, informasi mengenai tanda bahaya pada ibu nipas dan pada bayi. Yang pertama, jika ibu mengalami pendarahan lewat jalan lahir, kemudian keluar cairan berbau dari jalan lahir, bengkak di wajah, tangan, dan kaki, atau sakit kepala disertai kejang-kejang, kemudian ibu mengalami demam lebih dari 2 hari, kemudian payudara bengkak, merah disertai sakit, ibu harus segera ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Jadi tanda bahaya tersebut tidak diremehkan. Jadi ketika ibu mengalami tanda bahaya tersebut, ibu harus segera ke fasilitas kesehatan ya, Bu. Jadi jangan disepelekan seperti itu. Kemudian untuk tanda bahaya pada bayi baru lahir, yang pertama, bayi tidak mau menyusu. Kemudian yang kedua, bayi mengalami kejang-kejang. Ketiga,
bayi mengalami sesak napas. Kemudian bayi merintih atau menangis terus-menerus, tidak berhenti-berhenti dari pagi sampai pagi. Bayi terus-menerus menangis, itu harus segera ke fasilitas kesehatan juga, harus diperiksa. Takutnya ada infeksi atau terjadi sesuatu pada bayi ibu. Kemudian untuk tali pusar, kemerahan sampai dinding perut berbau atau bernanah, itu jangan didiamkan, jadi harus segera bawa bayinya ke bidan atau ke dokter. Kemudian bayi mengalami demam atau panas tinggi, mata bayi bernanah, diare atau buang air besar cair lebih dari 3 kali sehari, kemudian kulit dan mata bayi berwarna kuning. Jadi tanda bahaya pada bayi tersebut tidak boleh diacuhkan. Ibu harus segera mungkin membawa bayi ibu ke fasilitas kesehatan. Seperti itu ya Bu. Selanjutnya informasi mengenai teknik menyusui yang benar dan pola menyusui sesering mungkin. Cara menyusui bayi yang benar, yang pertama, susui bayi sesering mungkin semau bayi paling sedikit 8 kali sehari. Bila bayi tidur lebih dari 3 jam, bangunkan lalu susui ya Bu. Kemudian susui sampai payudara ibu terasa kosong. Lalu pindahkan ke payudara sisi lain. Yang lain kemudian dikosongkan dengan perah untuk disimpan. Hal ini supaya payudara tetap memproduksi ASI yang cukup ya Bu. Kemudian posisi dan pelekatan menyusui yang benar. Yang pertama, pastikan posisi ibu ada dalam posisi yang nyaman. Kemudian kepala dan badan bayi berada dalam garis lurus. Wajah bayi menghadap payudara. Hidung berhadapan dengan puting. Dan ibu harus memeluk badan bayi dekat dengan badannya. Seperti itu ya Bu. Selanjutnya cara bersuci setelah nipas. Yang pertama itu membaca niat. Ibu hafalkan niatnya ya Bu, seperti niat sehabis head itu bisa. Kemudian mencuci tangan, membersihkan kemaluan menggunakan tangan kiri. Kemudian mencuci tangan kembali. Setelah itu bisa berwudu, menyiramkan kepala, dan membasuh rambut. Seperti itu Ibu. Jadi ibu bisa langsung sholat kembali. Kemudian informasi mengenai hubungan seksual pasca nipas. Boleh-boleh saja ibu nipas itu berhubungan seksual. Cuman ada beberapa syarat. Yang pertama, ibu nipas harus jahitannya kering atau jahitan pada perineumnya sudah kering, dan pada masa nipas atau darah nipas sudah berhenti. Seperti itu. Jika darah nipas ibu sudah berhenti, jahitan pada perineum ibu sudah kering, nah ibu boleh melakukan hubungan seksual. Seperti itu ya Bu. Kemudian untuk akikah, jika ibu mampu bisa diberikan pada hari ke-7, ke-14, ke-14 hari atau 21 hari setelah bayi lahir. Dan ibu bisa memberikan nama pada anak ibu dan bisa mencukur rambutnya. Seperti itu. Karena bayi ibu perempuan, ibu bisa menyembelih kambing dengan 1 kambing jantan. Seperti itu Bu. Selanjutnya informasi mengenai alat kontrasepsi. Jadi ibu setelah masa nipas berakhir, ibu bisa melakukan atau menggunakan alat kontrasepsi kembali. Itu bisa didiskusikan kembali dengan suami ibu. Manfaat atau penggunaan alat kontrasepsi sesudah melahirkan sampai 6 minggu atau 42 hari sesudah melahirkan.
Prinsip pemilihan metode kontrasepsi yang digunakan tidak mengganggu produksi ASI ya Bu. Di sini ada beberapa alat kontrasepsi yang mungkin Ibu bisa pilih nanti. Di sini ada, Ibu bisa mengikuti ber-KB. Tujuannya untuk mengatur jarak dan mencegah kehamilan agar tidak terlalu dekat. Minimalnya 2 tahun setelah melahirkan. Kemudian mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, menjaga dan meningkatkan kesehatan ibu, bayi, dan balita. Dan ibu bisa memiliki waktu dan perhatian yang cukup untuk diri ibu dan anak dan keluarga ibu. Kemudian metode kontrasepsi jangka panjang, ibu bisa mengikuti atau melakukan metode operasi wanita atau MOW atau metode operasi pria atau MOP. Kemudian alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR atau spiral. Ini sangat efektif dan jangka waktu penggunaannya bisa sampai 10 tahun ya Bu. Kemudian untuk implan atau alat kontrasepsi bawah kulit juga jangka waktunya atau jangka penggunaannya itu waktunya sangat lama, sampai 3 tahun seperti itu Bu. Kemudian ada juga metode kontrasepsi jangka pendek, mungkin suntik. Terdapat 2 jenis suntikan, yaitu di sini ada suntik 1 bulan dan 3 bulan. Jika ibu menyusui, ibu tidak disarankan menggunakan suntikan 1 bulan karena akan mengganggu produksi ASI. Dan jika ibu sedang menyusui, ibu harus menggunakan kontrasepsi suntik KB yang 3 bulan. Kemudian ada pil KB dan kondom. Selanjutnya nanti Bapak selaku suami, Bapak rumah tangga atau keluarga bisa mendampingi ibu dan membantu dalam aktivitas sehari-harinya ya Pak dan keluarga ya juga ya. Selanjutnya untuk jadwal imunisasi pada bayi. Tadi bayinya sudah saya berikan imunisasi HB0 itu di hari 0 sampai 7 hari. Tadi saya sudah berikan tadi ya Bu HB0 nya. Kemudian selanjutnya nanti ada jadwal imunisasi BCG sama polio 1. Nanti 1 bulan atau 4 minggu kemudian itu bisa diberikan imunisasi BCG dan polio 1 ya Bu. Dan setiap akan imunisasi buku KIA-nya ini harus selalu dibawa ya Bu. Kemudian untuk perawatan bayi sehari-hari, perawatan pada tali pusat. Ketika ibu akan memegang bayi, ibu selalu cuci tangan dengan sabun dan air bersih mengalir. Kemudian jangan memberikan apapun pada tali pusat bayi. Kemudian rawat tali pusat terbuka dan kering. Seperti itu ya Bu. Kemudian untuk memandikan bayi, nanti setelah sampai di rumah bayinya bisa dimandikan ya Bu. Kemudian untuk popok atau bajunya tidak usah menggunakan gurita karena kalau menggunakan gurita dan itu ditalikan sangat kencang, itu bisa menghambat perkembangan pada anak ibu, seperti itu. Kemudian keluarga atau bapak bisa memberikan dukungan atau support pada ibu supaya ibu semangat, ceria, dan bahagia. Dan ibu nifas itu tidak boleh banyak pikiran, seperti itu. Kemudian untuk perawatan payudara sehari-hari di rumah, ibu bisa
membersihkannya menggunakan air bersih dan sabun. Seperti itu ya Bu. Kemudian untuk senam nipas itu bisa membantu memulihkan pada rahim ibu. Jadi di sini alhamdulillah di klinik saya setiap hari Minggu itu ada jadwal senam nipas. Ibu bisa mengikutinya di sini. Tapi jika ibu malas atau kejauhan ke sini, ibu juga bisa melakukan senam nipas di rumah dengan melihat YouTube ya Bu. Banyak sekali referensi-referensi mengenai senam nipas seperti itu ya Bu. Kemudian untuk jadwal kontrol pada ibu 7 hari setelah melahirkan, nanti 7 hari ibu bisa kesini dan membawa bayinya untuk ditindik ya Bu. Tetapi jika ibu mengalami masalah atau seperti tanda bahaya tadi yang sudah saya sebutkan, ibu bisa langsung segera ke sini. Jadi jangan nunda 7 hari dulu Bu, seperti itu. Baik, alhamdulillah KIE persiapan pulangnya sudah saya informasikan. Mudah-mudahan ibu bisa menerapkannya atau mempraktikannya di rumah ya Bu. Semoga ibu cepat pulih, sehat-sehat, dan bayinya juga sehat ya Bu. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.